Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kang Suni 08 untuk mempelajari pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk kali ini kita akan belajar materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5, tepatnya pada pelajaran ke-7. Untuk yang kita pelajari yakni berkenaan dengan mari mengenal Rasul-Rasul Allah atau sering dikenal dengan sebutan iman kepada Rasul. Sahabat-sahabat yang solih dan solihah, sebelum kita mempelajari pelajaran ini, tentunya ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Yang pertama yakni meyakini keberadaan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, memahami nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Yang ketiga, menunjukkan hafalan nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Dan yang keempat, memahami hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Dan yang terakhir, menyimpulkan keteladanan Rasul Ulul Azmi. Tentunya sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tentunya berdoa sesuai dengan adab-adab yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan juga yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku yang bermanfaat dan berikanlah aku pemahaman yang luas. Amin. Kabulkanlah doaku. Amin. Nah, sekarang kita akan mempelajari makna beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Sebelum kita memahami makna beriman kepada Rasul-Rasul Allah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, yakni berkenaan dengan rukun iman. Iman kepada Rasul termasuk salah satu dari rukun iman yang 6, tepatnya pada rukun iman yang keempat. Ya, berikutnya yakni tentang jumlah Rasul. Untuk jumlah Rasul ini tidak ada yang mengetahui secara pasti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib kita ketahui cukup jumlahnya ada 25. Siapakah nama-nama Nabi Rasul Allah yang jumlahnya 25 tersebut? Kita akan pelajari di slide-slide berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah Rasul Ulul Azmi. Di antara Rasul yang 25 tersebut ada 5 Rasul atau 5 Nabi yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Berikutnya makna iman. Iman memiliki makna percaya atau yakin di dalam hati. Dan yang terakhir, makna Rasul yaitu utusan. Kalau Rasul Allah berarti utusan Allah. Sekarang kita akan memahami pengertian iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul Allah yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah mengutus utusannya atau Rasul untuk menjadi teladan bagi umat manusia agar selamat dan bahagia dunia dan akhirat. Nah, dari Nabi dan Rasul ternyata ada sedikit perbedaan. Jadi Nabi dan Rasul itu ada perbedaannya. Untuk Nabi yaitu seorang manusia, tepatnya laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan tidak ada kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul yaitu seorang manusia yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan diwajibkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Jadi
Nabi belum tentu rasul, sedangkan rasul itu pasti nabi, karena rasul juga menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Berikutnya kita akan mempelajari nama-nama Rasul Allah. Siapa sajakah nama-nama Rasul Allah? Sebelum kita mempelajari itu, kita perlu ingat kembali bahwa Nabi dan Rasul jumlahnya sangat banyak, ya. Ada ulama yang berpendapat bahwa Rasul itu ada 313, sedangkan Nabi jumlahnya ada 24.000. Tetapi itu semua tidak perlu kita ketahui. Yang wajib kita ketahui, Nabi dan Rasul jumlahnya ada 25, sebagaimana yang tertulis di dalam Al-Quran. Nama-nama Rasul tersebut yaitu kita kenal dengan sebutan Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Lut, Ishak, Yakub, Yusuf, Syuaib, Ayub, Nabi Zulkifli, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Zakaria, Yahya, dan Isa, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat yang sholih dan sholihah, untuk memudahkan kita menghafalnya, kita bisa menggunakan irama atau lagu bagaimana mempermudah menghafal nama-nama Nabi dan Rasul. Di antaranya yakni Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Itulah cara kita menghafal nama-nama Nabi dan Rasul. Berikutnya kita akan mempelajari tentang Rasul Ulul Azmi. Sudah disampaikan di awal bahwa di antara 25 nabi ada nabi dan rasul yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Jumlah Rasul Ulul Azmi adalah ada 5, ya. Jadi untuk Rasul Ulul Azmi, ulul memiliki makna memiliki, sedangkan azmi memiliki makna kemauan yang teguh. Jadi Rasul Ulul Azmi adalah utusan Allah yang memiliki kemauan yang kuat untuk menyampaikan risalah Allah. Selain itu, Rasul Ulul Azmi memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa dalam menghadapi umat-umatnya. Nah, kelima Rasul Ulul Azmi tersebut, yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Yang kedua, yakni Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan yang ketiga, Nabi Musa alaihi salam. Yang keempat, Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir atau yang kelima yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita akan mempelajari keteladanan Rasul Ulul Azmi. Keteladanan Nabi Nuh alaihissalam.
Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama kurang lebih 950 tahun. Tetapi umatnya selalu ingkar, termasuk anaknya sendiri yang bernama Kan'an. Akhirnya Tuhan menurunkan kepada mereka siksaan berupa banjir yang sangat besar. Dari berdakwahnya 950 tahun, hanya sedikit yang mau memeluk agama Islam. Nabi Nuh berhasil tetap sabar ketika dicaci maki banyak orang saat membuat kapal besar. Akhirnya ia diselamatkan di kapal penyelamatan buatannya. Sementara para pencacinya yang menghinakannya, yang ingkar kepadanya, dibinasakan oleh banjir yang melanda bumi kala itu. Berikutnya adalah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Berbagai kisah keteladanan Nabi Ibrahim dapat ditemukan saat ia menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Pertama, Nabi Ibrahim menggunakan bahasa yang santun ketika mengajak kaumnya meninggalkan berhala dan meminta mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, ia patuh saat diperintah untuk menyembelih anak kesayangannya, yakni Nabi Ismail alaihissalam, yang akhirnya diganti dengan domba dari surga. Yang ketiga, Nabi Ibrahim sanggup bertahan di tengah kobaran api yang bahkan sangat besar, tetapi oleh Nabi Ibrahim terasa dingin saat dibakar oleh Raja Namrud. Keteladanan berikutnya yakni keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihissalam adalah putra Imron, keturunan Bani Israel. Ia hidup pada masa Raja Fir'aun yang sangat zalim. Termasuk Fir'aun pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nabi Musa alaihissalam tumbuh cerdas dan tekun berdakwah. Selalu ada mukjizat yang menyertainya ketika berhadapan dengan para penyihir istana. Akhirnya Nabi Musa berhasil menyeberangi Laut Merah, sementara pasukan Fir'aun binasa tenggelam di laut tersebut. Berikutnya, keteladanan Nabi Isa alaihi salam. Kelahirannya membuktikan bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Lahir dari Maryam yang masih suci, Nabi Isa tumbuh dewasa disertai berbagai mukjizat hingga diangkat menjadi seorang nabi dan rasul pada usianya yang ke-30 tahun. Nabi Isa diutus untuk Bani Israel. Dalam menjalankan dakwahnya, beliau diancam dan direncanakan untuk dibunuh dengan cara disalib. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dengan cara diangkat ke alam gaib atau disebut dengan Mi'raj. Ternyata yang terbunuh adalah orang yang menyerupai Nabi Isa alaihi salam, yang dikenal dengan Yudas Iskariot. Nah, yang terakhir keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita, nabi yang terakhir, tentunya keteladannya sangat luar biasa banyak. Tetapi di sini hanya disebutkan beberapa hal. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang berdakwah untuk kaum Quraisy dan seluruh umat manusia. Nabi Muhammad SAW diberikan mukjizat yang sangat banyak, dan mukjizat yang terbesar adalah kitab suci Al-Quran. Keteladanan yang bisa kita ambil sangat banyak. Kita bisa membaca dalam sirah nabawiyah beliau. Nah, dari 25 nabi dan juga 5 nabi yang mendapat gelar ulul azmi, ada sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh para rasul. Apa sajakah itu? Yang pertama, yakni sifat sidik.
setiap nabi dan rasul dalam ucapannya, dalam gerakannya selalu mencerminkan kejujuran. Karena setiap nabi dan rasul memiliki sifat sidik yang artinya benar. Mustahilnya, nggak mungkinnya setiap nabi dan rasul memiliki sifat kidib atau berkata dusta. Sifat yang kedua yakni amanah. Sifat amanah artinya dapat dipercaya. Setiap nabi dan rasul mustahil dia berkhianat atau ingkar janji. Dia wajib menyampaikan amanah Allah kepada kaumnya atau umatnya. Yang ketiga adalah tabligh. Tabligh memiliki makna menyampaikan. Setiap rasul harus menyampaikan risalah yang diterimanya dari Allah SWT kepada umatnya. Walaupun hambatan, rintangan, dan sesuatu yang menghalanginya sangat luar biasa, tetapi setiap nabi dan rasul harus menyampaikan risalah dakwah yang diembannya. Dan sifat yang terakhir yakni fatonah. Setiap nabi dan rasul memiliki sifat fatonah yang artinya cerdas, pandai, dan bijaksana. Seorang rasul harus pandai dan cerdas akalnya, memiliki kekuatan berpikir yang tinggi, dan memiliki hati yang bersih atau akal budi yang tinggi. Itulah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh rasul. Jadi setiap rasul nggak mungkin memiliki sifat baladah atau mustahil memiliki sifat baladah yang artinya adalah bodoh. Setelah kita mempelajari jumlah rasul, ulul azmi, keteladanan dan sifat-sifatnya, sekarang kita akan belajar tentang hikmah beriman kepada rasul-rasul Allah. Yang pertama, hikmahnya adalah menjalani hidup dengan tenang. Hikmah yang kedua, yakni semakin rajin beribadah. Dan yang ketiga, yakni takut berbuat tidak baik atau selalu berbuat baik. Kemudian yang keempat, berhati-hati dalam setiap perkataan dan perbuatan. Dan yang kelima, semakin rajin belajar. Jadi itulah hikmah beriman kepada nabi dan rasul-rasul Allah. Akhirnya, sahabat sekalian, kita cukupkan dan kita sampaikan terima kasih telah belajar bersama Kang Suni 08.